Selamat malam Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan ya karena sudah meluangkan waktunya, sudah menyempatkan hadir pada sesi mediasi kali ini. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Abdullah selaku mediator yang akan menengahi ya, yang akan secara bersama-sama untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi kepada para pihak. Ya. Saya akan memberikan waktu masing-masing maksimal 3 menit untuk mengutarakan pernyataan dari masing-masing para pihak. Ya. Kedudukan saya di sini sebagai penengah, tidak memihak kepada salah satu para pihak, ya. Dan tentu apa yang diutarakan di sini tidak akan menjadi konsumsi publik atau dipublikasikan. Ya. Maka dari itu, feel free utarakan saja permasalahannya, isunya atau apapun yang menyangkut dalam permasalahan ini. Setelah itu mari kita cari solusi secara bersama-sama. Ya. Baiklah, bisa dipahami para pihak. Baik. Dan juga perlu diingatkan kepada para pihak untuk tidak saling menghina, tidak saling mengolok-olok, ya. Dan juga jangan sampai terjadi keributan, ya. Tetap harus kontrol, ya, kontrol. Baik. Untuk yang pertama kepada pihak penggugat dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya. Oke, nama saya Firman. Di sini saya sebagai penggugat. Selanjutnya dipersilakan kepada tergugat. Nama saya Gampang. Di sini saya sebagai tergugat. Baik, kepada Pak Firman selaku penggugat, apa yang menjadi masalah Bapak sehingga diharuskannya mediasi? Oke, pada tahun 2024 yang lalu di bulan Maret saya bertemu dengan teman saya karena beliau katanya ingin membangun bisnis, ingin menjalankan bisnis dan butuh bantuan dari saya. Di awal perjanjiannya adalah bisnis saya bukan sebagai investor karena memang saya tidak ingin bisnis lah. Yang jadi akad di awalnya adalah pinjam hutang piutang lah. Jadi dia meminjam pada saya dan saya sudah bilang oke, saya sudah lihat juga semuanya SWP bisnisnya dan segala macam dan dijanjikan BEP pada kurang lebih waktu 6-8 bulan bisnisnya. Jadi saya serahkan uang saya pinjamkan uang saya yang diminta itu sebesar 80 juta kepada yang tergugat, dan saya tunggu setelah sekian lama. Tapi memang dari awal tuh saya udah nggak enak lah rasanya karena dari awal saya meminjamkan sampai berbulan-bulan ke depannya saya nggak mendengar sama sekali tentang perkembangan bisnisnya. Tapi saya udahlah, yang penting mau gimana pun itu bisnisnya jalan atau enggak, 6-8 bulan ke depan uangnya kembali ke saya 100%. Saya nggak minta dari awal, perjanjiannya balik lagi bukan investasi, jadi saya bukan minta saham atau cut yang lebih besar, enggak, saya minta utuh 80 juta kembali ke saya. Dan sekali lagi setelah itu saya memang nggak langsung chat ke yang tergugat, nggak langsung cari, saya biarin aja, saya kasih ruang waktu. Tapi setelah 6 bulan saya mulai coba reach out. Dia awalnya masih menjawab, oh iya dengan alasan katanya bisnisnya lagi ini segala macam, bla katanya perhitungan BP-nya mundur dan segala macam, jadi butuh waktu lagi. Yang seperti yang janji di awal memang ada waktu bisa sampai 8 bulan. Jadi saya ya sudahlah, saya kasih waktu lagi. Lalu di bulan depannya saya chat lagi, tidak ada perkembangan juga, tapi itu dia juga udah mulai susah lah di chatnya, respon juga udah nggak enak, dan saya juga udah mulai kesel. Sampai akhirnya di bulan ke-8 saya nggak mau tahu, duitnya udah balik, tapi justru di bulan ke-8 nggak ada respon sama sekali dari beliau. Saya coba cari informasi beliau ke semua orang yang kenal. Kebetulan kita ada di lingkungan yang mana orangnya banyak kenal satu sama lain. Dan cari sana sini belum ada responnya. Sampai akhirnya saya ketemulah respon info dari tetangganya. Waktu itu sempat saya datangin ke rumahnya karena nggak ada, dan kata tetangganya bilang dia keluar kota. Saya datangin waktu itu ke tempatnya dan kebetulan alhamdulillahnya ketemu. Dan ketemu kita sempat cekcok, cuma sudah kita memilih untuk mediasi saja. Jadi gitulah ceritanya dari pihak saya. Untuk selanjutnya kepada pihak tergugat, silakan untuk menanggapi. Jadi selama ini saya menghilang dan menghindar dari penggugat itu bukan karena tidak ada alasan. Keadaan ekonomi saya saat ini sangat terpuruk, bisa saya bilang. Karena kalau boleh jujur, uang yang saya pinjam itu tidak dipakai untuk keperluan bisnis, tapi dipakai untuk bermain judo saya, begitu. Dan untuk saat ini saya sangat kebingungan karena tidak bisa membayar uang yang saya pinjam. Jadi saya minta solusinya untuk dipermudah secara yang dimana bisa dua-duanya nyaman gitu dengan pembayarannya. Baik, menanggapi apa yang menjadi kendala yang menjadi masalah ini, menanggapi pernyataan dari masing-masing pihak, saya pun ya rasakanlah ya, ketika menjadi penggugat meminjamkan uang sekian puluh juta yang tidak kecil, lalu kemudian hilang kabar, tidak ada kabar, bahkan lewat dari masa yang harus dikembalikan ya, sampai
cari ke rumahnya tidak ada, lalu kemudian untuk mendapat kabar dari tetangganya ya, sehingga bisa berlanjut di sesi mediasi ini ya. Lalu kemudian di posisi bapak sebagai tergugat rasanya tidak mudah itu ya, duit 80 juta lalu kemudian tidak aktif di bisnis, lalu kemudian diputar ke judul, lalu kemudian tidak berhasil, tidak ya mencari keuntungan di judul lalu tidak berhasil, lalu kemudian ya tidak tersisa begitu ya Pak ya. Baik, untuk selanjutnya apa yang menjadi tuntutan dari penggugat kepada tergugat? Kalau tuntutan dari saya tadi jujur ada yang gak enak saya dengarnya, katanya yang sama-sama nyaman. Jujur aja kalau saya sendiri udah di luar dari apa ya, saya udah sangat tidak nyaman karena memang nggak ada itikat baiknya dari awal. Yang bikin saya kesal itu dia nggak ada, mungkin respon saya berbeda ketika dia sebelum waktu yang ditentukan dia udah reach out saya duluan, minta baik-baik, mungkin itu bisa saya pertimbangkan lagi. Cuma karena dari pihak yang tergugatnya pun nggak ada respon sama sekali dan malah menghilang, jujur saya udah nggak nyaman sama sekali dan saya pengen bisa semuanya kembali kepada saya secepat mungkin. Baik. Silakan kepada tergugat untuk menanggapi kembali. Ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kelalaian saya. Izinkan saya untuk menawarkan pembayaran secara cicil sebanyak 6 kali selama 6 bulan dengan nominal yang berbeda-beda tiap bulannya, tetapi jika ditetapkan dalam 6 bulan itu diakumulasikan sebesar 80 juta. Begitu. Baik, menanggapi permasalahan yang ada ya, ketika ada suatu pernyataan dari pihak tergugat ya yang sama-sama enak lalu menyinggung, tidak mengenakan lah kepada penggugat, yang mana ya selama waktu itu penggugat menunggu kabar dari tergugat, menunggu itikat baik ya, menunggu uang atau haknya kembali, tapi tergugat tidak ada itikat baik atau uang prestasi ya, tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan uang, hingga sekarang ada di sesi mediasi ini, dan juga untuk berupaya itikat baik untuk mengembalikan uang 80 juta dalam masa waktu berapa lama teh? 6 bulan? 6 bulan. 6 bulan. Baik. Pembayaran selama 6 kali. Sama 6 kali. Oke. Baik. Menanggapi hal tersebut, silakan untuk Pak terhadap penggugat untuk menanggapi. Sebelumnya perjanjiannya juga 6 bulan, cuma balik lagi nggak ada nggak ada progres, nggak ada apa sama sekali. Dan apalagi tadi dari tergugat bilang per bulannya nggak menentu nominal yang dibayar ke saya. Jujur saya kalau yang penting total terkumpul ke saya lunas, saya nggak masalah sama sekali. Cuma saya agak meragukan kedepannya prosesnya kayak gimana aja, kecuali misalnya tergugat bisa kasih jaminan ke saya ini pasti atau enggak, bahkan mungkin ada jaminan yang bisa saya pegang dulu dengan nominal yang sama atau lebih, ya mungkin saya bisa lebih tenang untuk menerima perjanjian tersebut. Baik. Artinya kita harus bicara mekanisme ya, ketika pihak tergugat akan atau sudah ada itikat baik untuk membayar dengan waktu tertentu ya, dengan nominal yang dicicil, berarti ada itikat baik, cuma dari penggugat keberatan karena kan mekanismenya itu ya, harus ada jaminan mungkin ya. Baik. Untuk pernyataan masing-masing para pihak ya, bagaimana jika tanggapan dari tergugat untuk meyakinkan kepada penggugat bahwa tergugat akan membayar sejumlah uang yang harus dikembalikan? Ya, jika dari tergugat sendiri meminta untuk jaminan, saya di sini bisa memberikan jaminan berupa STNK dan BPKB dari mobil saya yang jika divaluasikan itu bisa bernilai 200 juta gitu. Semoga dengan diberikannya jaminan berikut bisa meyakinkan penggugat sebagai itikat baik saya untuk membayar utang saya. Baik, saya mengerti ya, dari pihak tergugat sudah ada itikat baik ya untuk membayar sejumlah uang atau dengan nominal 80 juta ya, bahkan dengan jaminannya. Bagaimana kepada pihak penggugat, apakah cukup meyakinkan hal tersebut? Oke, kalau begitu perjanjiannya yang sudah dijanjikan, saya bisa terima. Baik, kalau begitu ya sudah sepakat ya, dalam 6 bulan dicicil 60 juta ya, dengan dijaminkannya 1 unit mobil dari pihak tergugat ya, beserta surat-suratnya. Jika tidak terbayar dalam 6 bulan, maka mobil tersebut secara mutlak ya menjadi milik penggugat. Baik, demikian hasil mediasi ini ya. Untuk kemudian selanjutnya para masing-masing pihak untuk menandatangani perjanjian ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.